Puji dan syukur, Pak. puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua berharap agar kelak di yaumil akhir nanti kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini adalah hari Minggu, diselimuti oleh malam yang ini menyempatkan untuk hadir dalam forum halakoh, dalam forum Thalabul Ilm, yang insya Allah teman-teman semua tahu ya, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah. Masya Allah. Ya, baik. Kali ini kita akan sharing-sharing bareng bersama Ustadz milenial nih teman-teman. Ya, yang mana Oke, suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah terdengar jelas. Mohon maaf tadi kayak agak kresek-kresek. Jelas ya, alhamdulillah. Ya, yang mana kali ini kita akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Ustadz milenial yang hafidh Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Vanessa Ardiati, perwakilan dari komunitas dakwah Salihah Institute. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam forum Zoominar kajian bersama Ustadz Syaiful Bashir. Semoga kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Semoga kajian kita dari awal hingga akhir Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah lancarkan dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Ustadz belum hadir di tengah-tengah kita ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan rundown acara kita pada malam hari ini. Di antaranya adalah pembukaan MC dari pukul 19.45 hingga 19.50. Ini sudah lewat sedikit ya teman-teman. Ya, kemudian 19.50 hingga 19.55 akan dibacakan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Ismail. Yang kemudian 19.55 sampai 20 pembacaan biodata pembicara dan menyerahkan kepada moderator. Kemudian 20 hingga 24.5 penyampaian materi, 20.45 sampai 21.15 ada diskusi tanya jawab, kemudian 21.15 hingga 21.20 penutupan serta doa, 21.20 sampai 21.25 ada foto bareng, kemudian penutup. Baik. Ya, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa yang jadi judul Zoominar kita pada malam hari ini, teman-teman? Kita bisa interaktif ya, teman-teman ya, sembari menunggu Ustadz hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang tahu apa yang menjadi judul Zoominar kita pada malam hari ini? Tahu, Kak? Masya Allah. Apa tuh, Kak? Judulnya ya, bukan temanya. Tahu, Masya Allah, Kak Eliza Mawarni. Apa tuh, Kak, yang menjadi judul kita pada malam hari ini? Kayaknya teman-teman masih pada malu-malu ya untuk menjawab. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tahu, Masya Allah. Apa tuh, Kak?
Tadi siapa yang jawab? How to manage time and reconnect to Al-Quran. Ya, teman-teman semuanya betul. Level up Ramadan. Iya, itu tema kita ya, Kak. Oh iya, Masya Allah, Kak Ranita, Kak Zakia, Kak Wita, dan semuanya betul ya. Teman-teman hebat semuanya. Oke, ya, dalam rangka menyambut Ramadan, tentulah kita butuh ya yang namanya persiapan. Maka dari itu, kami komunitas dakwah Salihah Institute menggandeng teman-teman semua untuk berproses dan berprogres. Ya, kemudian kami komunitas dakwah Salihah Institute juga mengundang teman-teman semua untuk bergabung bersama kami. Yang mana nantinya kita di dalam forum ini akan saling mengingatkan dan saling membersamai. Juga ya yang terakhir dari saya minta doanya teman-teman semua, karena insya Allah minta doanya sekali lagi di waktu yang mustajab ini, insya Allah komunitas dakwah Salihah Institute tidak hanya bergerak di dakwah online saja, tetapi mohon doanya sekali lagi kita akan membuat sekolah nih teman-teman. Doakan semoga lancar dan Allah ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya sembari cek apakah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita nih teman-teman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Teman-teman semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh ya, mungkin karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Selanjutnya akan acara selanjutnya adalah mohon maaf. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada sedikit distrak. Ya, baik, langsung saja acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Ismail. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz Ismail. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua untuk membuka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 di halaman 28. Insya Allah kita akan tilawah bersama dari Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Baik, langsung aja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Ismail yang telah membacakan Al-Quran. Semoga beliau dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat oleh Allah karena mendengarkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik. Acara selanjutnya adalah pembacaan biodata pembicara oleh MC. Ya, baik. Namanya adalah Ustadz Muhammad Syaiful Bashir, LC. Jenjang pendidikannya adalah SD-nya 2 kali, Masya Allah, SDMI Pesantren, kemudian SDIT, dan SMP SMA-nya di Darul Quran Mulia Bogor. Kemudian mengambil S1 Syariah di Lipia, Jakarta secara formal, dan S1 lainnya secara non-formal dan mulai zaman non-formal. Yang kemudian pasca kuliah, ya ada online course dari English course, jago bahasa level 1 N2, kemudian mengambil sanad hafalan Al-Quran 30 juz, riwayat Hafiz An-Asim min Syatibiyah dari Asy-Syaikh Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Muhammad Tamim Az-Zubi Al-Maqari. Ya, itulah beberapa CV dari Ustadz Syaiful Bashir. Masya Allah ya, tabarakallah. Baik, karena sudah menunjukkan waktu 8 ya, jam 8, langsung saja saya kembalikan kepada moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Baik, kepada Ustadz Ismail, saya persilahkan kepada beliau. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita akan diskusi ya, ataupun mendengarkan
nasihat-nasihat mau'izah dari Ustadz kita, guru kita nih, Masya Allah, guru milenial, itu Ustadz Saiful Basir. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu merahmati beliau dan juga menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, insya Allah kita ini akan sebentar lagi akan masuki bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa tanya-tanya nih sama Ustadz Saiful Basir, Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Ustaz Ismail. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Ustaz Ismail. Saya Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarganya, istrinya? Aduh. Belum Ustadz. Oh iya, belum. Belum diunduh, belum di-download Ustadz. Masya Allah. Aduh, Masya Allah Ustadz. Ini sehat ya? Ya, insya Allah sehat Ustadz. Nah, Ustadz, kita kan insya Allah mau menyambut Ramadan Ustadz. Ya kan, insya Allah mau menyambut Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh Ustadz, atau mungkin banyak orang ya, nanti banyak orang yang mungkin menanyakan nih, seberapa pentingnya sih kita misalnya memaksimalkan ibadah kita tuh di bulan Ramadan? Kan kadang orang maksimalkan ibadahnya tuh hanya di bulan Ramadan gitu, Ustaz. Tapi di bulan-bulan lain dia ya biasa lagi, minimal lagi, Ustaz. Nah, maksimalnya cuma di bulan Ramadan. Seberapa penting tuh, Ustaz, kalau di bulan Ramadan, Ustaz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaannya ya, Ustaz Ismail. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa hudan wa salahna rabbal alamin. Jadi bincang-bincang seputar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Para salafus salih itu selalu menjadikan bulan Ramadan itu sebagai tolak ukur kualitas hidup seorang muslim selama 1 tahun, itu ditentukan dengan apakah mereka bisa memaksimalkan momentum Ramadan dengan semaksimal mungkin atau tidak, dengan seoptimal mungkin atau tidak. Maka kemudian ada ungkapan dari banyak salafus salih, dari para ulama-ulama terdahulu, mereka adalah orang-orang saleh, mereka pilihan Allah, mereka orang-orang yang telah diberikan cahaya oleh Allah pada kehidupan mereka. Mereka hidup di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala 100%. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mempersiapkan untuk masuk ke bulan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Ya, jadi 6 bulan. Lalu ketika kami sudah selesai di bulan Ramadan, maka kami memaksimalkan apa yang sudah jadi kebiasaan kami selama di bulan Ramadan pada 6 bulan berikutnya. Ya. Sehingga ibarat kata ini bulan Ramadan ada 12 bulan, maka sisanya jadi 11 bulan. Maka 5 bulan setengah itu jadi persiapan untuk sampai ke bulan Ramadan, dan 5 bulan setengah berikutnya itu jadi tolak ukur keberhasilan madrasah Ramadan. Mereka melihat bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar ladang amal saja, memperbanyak ibadah, memperbanyak salat, memperbanyak tilawah, memperbanyak derma, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak zakat, berbagi kepada orang yatim, anak yatim, berbagi kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin. Bukan hanya melihat sebagai itu saja, tetapi mereka melihat bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah. Ya. Jadi mereka melihat sebagai madrasah atau tarbiyah. Ya, madrasah tarbiyah. Siapa yang buat sekolahnya? Yang buat sekolahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa murid-muridnya? Murid-muridnya adalah kita semua umat muslim. Apa kurikulumnya?
kurikulum dan panduannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari-harinya adalah berpuasa, sholat, berzakat, berinfak, berderma, semua amal ibadah yang mungkin dilakukan dalam hidup seorang muslim sepanjang hayatnya itu bisa dilakukan selama 30 hari di bulan Ramadan. Bayangkan, sepanjang hayat seorang muslim nih, kita nih ya, itu kan kita sholat, ya kan? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita baca Al-Quran, kita bantu orang tua. Itu kadang kita mengerjakannya itu pada momen-momen, pada musim-musim yang berbeda-beda. Ya. Jarang sekali ada satu musim, periode waktu tertentu, jangka waktu tertentu di mana kita mengerjakan semua ibadah-ibadah tersebut itu di satu musim. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Hanya ada satu ibadah saja yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah itu? Ibadah haji. Selain ibadah haji, semua ibadah kita lakukan. Maka para salafus saleh, orang-orang terdahulu, itu mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan adalah waktu, momentum melatih diri. Sekolah yang jadi kepala sekolahnya adalah Allah langsung. Karena ibadah puasa, itu kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam, dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bani Adam, semua amal anak manusia, anaknya Adam alaihissalam, semua amal manusia. Ya, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu pahala, itu baliknya semua ke dirinya sendiri. Ya, tidak ada bagian apresiasi langsung kepada Allah kecuali puasa. Illa shaum fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu ada bagian dari apresiasi yang sampai kepadaku dan aku yang langsung membalas orang yang berpuasa wa ana ajzi bihi. Sehingga ikatan kontrak nih, ibaratnya ikatan kontrak ibadah antara seorang hamba dengan Tuhan ketika berpuasa itu ibadah yang langsung di-watching, langsung supervising sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepala sekolahnya langsung Allah, nggak ada perantara yang lain. Tidak ada perantara lain. Ya. Jadi kepala sekolahnya adalah Allah. Kurikulumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, murid-muridnya adalah umat Islam, dan agenda utamanya adalah berpuasa di pagi hari, menahan hawa nafsu lapar, ya, terus yang sudah nikah juga dari berhubungan. Kemudian juga di malam hari ibadah utamanya adalah sholat membaca Al-Quran. Maka ini ibadah, dua ibadah, sholat membaca Al-Quran dan puasa, nanti pada hari kiamat dijanjikan sama Rasulullah SAW bahwa as-shaumu wal Qur'anu yushaffa'an. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya. Jadi ketika umul hisab, semua umat manusia dijejer, ditanya satu-satu apa yang sudah dilakukan. Ternyata ditemukan banyak sekali amalan-amalan manusia, amalan-amalan wajib manusia, kayak sholatnya banyak yang bolong-bolong. Kayak misalnya zakatnya banyak yang nggak ikhlas, banyak yang ria. Ya, banyak ibadah-ibadah wajib yang bolong, yang kurang. Maka saat itu, saat mereka ingin dijebloskan ke neraka, puasa dan Al-Quran maju membela ahlinya. Kata puasa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu, ini kata puasa ya, mana'tuhu ta'ama wasyaraba fin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya dahulu orang ini ketika hidup di dunia, aku menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari. Maka berilah syafaat. Izinkanlah aku untuk memberikan syafaat untuk dirinya. Lalu Al-Quran akan maju. Ay Rabbi, wahai Tuhan, ini kata Al-Quran, mana'tuhu an-nauma fil lail. Wahai Tuhan, wahai Allah, sungguhnya aku telah membuat dia di malam hari terhalang dari tidurnya.
Fasyafi'ni fi. Maka ya Allah, berikanlah izin kepadaku untuk memberikan kepada dia syafaat. Nah, inilah kemudian puasa dalam Al-Quran yang jadi agenda utama. Agenda rangka menatar lagi. Menatar itu artinya melatih dalam apa ya? Dalam tempo yang singkat, yang nggak terlalu lama, tapi kedukungnya padat. Itu namanya menatar. Ya, itu namanya menatar. Menatar itu tadi mendidik sesuatu atau mendidik seorang sekelompok orang dengan beban yang berat, beban yang sulit, ya, dalam waktu yang singkat. Itu menatar. Siapa yang berhasil? Yang berhasil adalah mereka yang mampu mempersiapkan untuk masuk ke sekolah Ramadan ini dengan persiapan yang matang. Lalu kemudian keluar dari sekolah Ramadan ini menjadi lulusan Ramadan. Ya, lulusan Ramadan, dan nantinya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salafus saleh itu memandang Ramadan ini adalah bentuk pematangan diri kita agar menjadi seorang hamba Rabbani. Catat ini baik-baik teman-teman ya. Akhwati fillah, ya, teman-teman salihat, ini catat baik-baik. Salafus salih memandang Ramadan itu jadi ajang untuk menjadi hamba yang Rabbani, bukan Ramadhani. Apa bedanya tuh, Ustaz? Nah, bedanya kalau Rabbani pakai ba, ro, ba, alif, nun, ya. Rabbani berarti adalah ibadah yang memang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dibatasi oleh waktu atau momen-momen tertentu. Sedangkan Ramadhani adalah ibadah yang hanya bagus, yang hanya berkualitas, bahkan na'udzubillah yang hanya dilakukan ala kadarnya di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, baik sebelum atau setelahnya, sebelumnya tidak ada persiapan sama sekali. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban nggak dia maksimalkan untuk persiapan. Lalu setelah Ramadan dia udah nggak puasa lagi, dia udah nggak berderma lagi, dia udah nggak baca Quran lagi, dia udah nggak sholat lagi. Maka orang-orang seperti ini, ya, dia gagal dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Dia gagal, tidak lulus, tidak dapat predikat, tidak dapat gelar sebagai la'allakum tattaqun. Jadi perintahnya itu jelas teman-teman ya. Tadi dibaca sama Ustaz Ismail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya adalah agar kalian bertakwa. Kapan? Enggak disebutkan di situ kapannya. Disebutkan enggak di ayatnya? La'allakum tattaquna fi Ramadan. Ya kan? La'allakum tattaqun fi Ramadan, fi syahr Ramadan. Enggak. Tidak. Artinya apa? Agar ketakwaan itu tidak terbatas pada di bulan Ramadan saja. Tetapi mereka yang gagal di bulan Ramadan, maka dia akan lebih mudah gagal di waktu yang lain. Mereka yang gagal mempersiapkan bulan Ramadan, maka dia akan gagal di bulan Ramadan, dan ketika dia gagal di bulan Ramadan, maka dia akan lebih mudah gagal di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di Ramadan itu setan-setan udah dikurung. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maraddatul jin wa ghulliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah. Ketika sudah malam pertama di bulan Ramadan, ya, setan-setan itu akan dibelenggu, rantai. Ya, suffidatis syayatin. Jin-jin itu akan diusir, jin-jin yang jelek, yang jahat-jahat. Neraka itu pintu-pintunya akan digembok. Falam yuftah min habab, enggak ada satu pintu yang terbuka.
Wa futihat abwabul jannah, sedangkan pintu-pintu surga akan dibuka seluas-luasnya. Falam yughlaq minha bab, dan belum ada satupun pintu selama Ramadan nanti yang dikunci, itu tutup. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Nanti di bulan Ramadan akan malaikat orang akan memanggil kita, wahai para pencari kebaikan, wahai para pencari ridha Allah, mari, mari, ayo sambut seruan ini, ayo berlomba-lomba. Jangan lewatkan satu kesempatan sekali. Ya baghiya syarri aqsir. Sedangkan wahai para kalian wahai para pencari keburukan, para pencari maksiat, kurangi, hilangkan, hapuskan semua niat buruk itu. Karena walillahi wataqau minan nar, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya apa? Wataqa itu tawanan yang dibebaskan. Ya. Wataqau minan nar. Jadi ada hamba-hamba Allah yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz itu sebagai penghuni neraka. Mereka tercatat sebagai penghuni neraka. Tapi di bulan Ramadan, karena karunia Allah yang begitu luar biasa hebat, begitu luar biasa agung, terus kadang karunia Allah, orang-orang yang tercatat sebagai penghuni neraka ini dibebaskan. Nah, jadi gitu, Ustaz Ismail ya, bahwa teman-teman semuanya, jangan sampai kita jadi orang yang rugi mempersiapkan, akan rugi menjalani, dan nanti akan juga rugi hasilnya. Kita nggak akan jadi hamba-hamba Rabbani. Wallah. Baik, Ustaz. Nah, kebanyakan kan dari kita itu Ustaz, kadang taunya Ramadan itu pahala akan didouble-kan, ya kan? Akan dapat banyak pahala gitu. Makanya di bulan puasa, di bulan Ramadan ini kita memaksimalkan ibadah kita tuh, Ustaz. Dan kemudian di selanjutnya itu, bulan-bulan selanjutnya kita malah turun lagi, Ustaz. Nah, itu gimana tuh, Ustaz, untuk solusinya atau tipsnya tuh, Ustaz, menghadapi yang kayak gitu? Itu pengalaman pribadi juga mungkin ya, pernah mungkin mengalami gitu, Ustaz. Jadi tahunya tuh double aja, Ustaz, di bulan puasa. Pengennya ngelakuinnya di situ aja gitu. Akhirnya di bulan selanjutnya nggak kita lakuin lagi, gitu, Ustaz. Jadi ini dalam rangka memang adalah cara Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang-orang yang selama ini sudah berlumur dosa. Yang selama ini sudah jauh dari Allah. Yang selama ini sehari-harinya telinganya mendengar hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Yang selama ini matanya melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Yang selama ini hatinya selalu memikirkan hal-hal yang dilarang sama Allah. Maka adanya bulan Ramadan itu jadi kesempatan, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil mereka yang sudah jauh untuk mendekat kembali. Yang selama ini mendengar hal-hal yang diharamkan agar mendengar hal-hal yang dihalalkan. Agar yang selama ini mulutnya, lidahnya itu makan makanan yang haram, agar mereka menahan diri tidak berpuasa. Agar mereka tidak makan dan berpuasa di siang hari, menghentikan kebiasaan mereka makan harta yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kesempatan. Begitu juga Ramadan adalah bentuk fadlun. Fadlun itu apresiasi. Apresiasi buat siapa? Buat yang selama ini, selama sebelum Ramadan itu sudah giat bangun di malam hari. Allah apresiasi mereka dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah apresiasi orang-orang yang sudah terbiasa menyembah Allah di malam hari, bangun di malam hari. Allah beri mereka karunia kesempatan untuk mencari malam yang lebih baik dari seribu bulan. Ya. Agar apa? Agar semua dosa mereka di malam hari itu disucikan seperti bayi yang baru terlahir kembali, seperti kertas putih yang bebas dari setitik noda pun. Ya, seperti orang yang baru total, seperti
orang baru benar-benar hidup kembali. Bukan hanya itu, takdir mereka di malam itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih aman, menjadi lebih tentram, menjadi lebih sentosa. Maka ketika muncul pemahaman, ya sudah, ibadah di bulan Ramadan, ya kan, apa namanya, maksimalin ibadah di bulan Ramadan aja karena kebaikan dikali lipat semuanya gitu ya. Nah, Iya, lalu kemudian di waktu-waktu yang lain nggak ibadah lagi. Ya, Nah, ini tentu adalah pemahaman yang keliru. Ini adalah tentu pemahaman yang baik diluruskan. Ya, saya ingin meluruskannya secara akli dulu, secara logika dulu ya, secara logika dulu. Kalau dari detik ini, dari sekarang ini, kita sudah berniat demikian, bahwa kita hanya akan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka dia nggak ada yang bisa memastikan bahwa niat itu akan tercapai. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa niat itu akan tercapai, bahwa nanti di bulan Ramadan kita akan ibadah maksimal mungkin. Maksimalin semuanya dengan niat apa tadi? Dia nggak akan ibadah lagi di waktu-waktu yang lain. Biasanya niat baik yang diiringi dengan niat buruk itu kalah niat baiknya. Ya. Jadi nanti pas kejadiannya, pas realitanya, orang-orang yang berniat demikian nanti nggak akan juga melakukan ibadah. Dia justru akan tenggelam dalam kesia-siaan. Siang harinya malah dipakai tidur, malam harinya malah dipakai main futsal, sahur on the road, ya, main Mobile Legend ya misalnya, atau apapun lah ya, Netflix banyak malam gitu kan, mumpung lagi Ramadan, ya kan, habis tarawih langsung Netflixan, nonton drama, wah macam-macam, namatin banyak drama. Ya, akhirnya malah tenggelam dalam kesia-siaan, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan buruk. Nah, maka niat yang benar adalah saya akan memaksimalkan lebih banyak lagi ibadah di bulan Ramadan agar nanti di bulan bulan selain bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan saya akan terbiasa. Jadi ini madrasah, anggap Ramadan ini sebagai madrasah, bukan hanya tadi kan salafus saleh itu memandang Ramadan itu dengan dua pandangan dan dua paradigma. Pertama sebagai lumbung, bukan lambang, lumbung amal. Lalu yang kedua sebagai madrasah. Kalau kita melihatnya hanya sebagai lumbung, maka nanti kita ya tadi hanya akan sampai jadi Ramadhani, orang yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Tapi kalau kita melihatnya sebagai madrasah, sebagai pelatihan, ya, sebagai sekolah, maka kita insya Allah akan menjadi Rabbani, orang yang menyembah Allah di setiap waktu. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Tadi kan ada pernyataan dari Ustaz kalau salafus soleh itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum dari Ustadz tadi baru menyampaikan. Kemudian kita waktu Ramadan sudah sebentar lagi nih, Ustaz. Nah, persiapan apa nih, Ustaz, yang harus kita laksanakan untuk mempersiapkan Ramadan itu, Ustaz? Ya, betul. Dengan Jadi waktu yang sebentar ya. Ya, lebih baik mempersiapkan telat daripada tidak mempersiapkan sama sekali gitu ya. Untung kita ya diadakan 2 pekan lagi ya, kita sekarang sudah masuk 17 Sya'ban ya. 2 pekan lagi, betul, 2 pekan lagi. Ada 12 hari lagi ya, insya Allah 12 hari adalah waktu yang insya Allah cukup lah ya untuk mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan ya. Walaupun tentu beda kualitasnya nanti Ramadan kita dengan orang yang memang mempersiapkan sejak sebulan yang lalu, sejak 2 bulan yang lalu, atau sejak 6 bulan yang lalu. Iya, betul. Tentu beda kualitasnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi saya selalu mengibaratkan gini Ustaz, dan teman-teman semua akhwati fillah, para akhwati salihat semuanya ya. Saya selalu mengibaratkan Ramadan itu sebagai kompetisi. Jadi kalau tadi melihatnya sebagai madrasah, kalau saya punya pandangan lain, sebagai kompetisi.
Ya kalau orang biasa ngeliatnya sebagai lumbung amal soleh. Lalu ditambah sama madrasah Madrasah. sekolah. Satu lagi, saya melihatnya sebagai kompetisi. Ya ibarat kompetisi MotoGP yang sekarang ada di Mandala itu. Mandalika. Mandalika. Kenapa Marquez itu sampai harus latihan dulu dan dia jatuh 4 Jatuh. kali kan? Jatuh udah 4 kali, 2 kali gitu sampai akhirnya geger otak, nggak bisa ikut. Kenapa dia harus latihan dulu? Dan latihan itu hampir persis simulasi lombanya, betul nggak? Betul. Simulasi lombanya pakai pakaian lengkap, Uh, dipastikan bannya ya kan merek Bagus. terkenal ya Michelin misalnya kan, Michelin, tapi tetap dipastikan semua aspalnya udah bagus, ya kan? Wah, pokoknya dia udah bugar, udah jaga makan semuanya. Padahal itu baru persiapan doang, Latihan. latihan doang. Ya, kenapa? Karena si pembalap ini tahu nanti kompetisinya. Saya nggak tahu persis ya gimana kompetisi MotoGP itu ini berapa lama gitu, saya kurang tahu. Tapi 20 lap, Ustaz. 20 lap ya? Iya. 20 lap ya, Masya Allah. 20 lap itu berapa kilometer, Set? Itu. Satu lapnya? Satu lapnya tuh bisa berapa ya? Lupa sih, Ustaz. Tapi lumayan lah. Bisa 20, bisa 5 menitan satu lap itu muter. Ya. Jadi artinya kalau kecepatan sampai 200 ya, sampai 300 km ya, misalnya kan motor itu gitu. Ada dari tim Yamaha, tim Honda, ya macam-macam. Sampai 300 km dalam waktu 5 menit. Ya, berapa itu kira-kira lah ya. Artinya hitunglah itu sebagai jarak yang cukup jauh gitu kan. Dan apa namanya, itu sulit gitu kan. Bahkan kemudian perlu pawang hujan, nauzubillah min zalik. Wah, mama kata, jadi kalau ada anekdot, mama katanya cuma bisa goreng doang. Nah ini ada mama jadi pawang hujan juga. Nggak boleh teman-teman ya, pawang hujan itu syirik, nggak ada. Ya, di Al-Quran tuh jelas-jelas. Ya, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang ngegerakin awan, ngegerakin angin itu Allah. Ya, sunnatullahnya itu sudah Allah ajarkan. Caranya seperti apa, butuh berapa gitu. Maka lebih realistis misalnya pakai teknologi pembuat atau pembuat hujan buatan, atau lebih realistis lagi kalau pakai teknologi istilahnya itu, kata menteri itu bilang melibatkan BRIN, melibatkan TNI udara, sama melibatkan dari tim MotoGP sendiri, ada teknologinya sendiri yang memanipulasi, ya bahasanya itu, memanipulasi cuaca. Itu bisa. Jadi nggak perlu pawang lagi. Nah, itu udah kemana-mana temanya. Kita balik lagi. Ya. Jadi, artinya pembalap ini butuh latihan. Ya. Persiapan dulu untuk memastikan yang gagal dalam latihan, yang nggak maksimal, dia akhirnya jadi nggak tahu lomba yang sebenarnya, betul tidak? Iya, betul. Maka saya selalu mengibaratkan lomba Ramadan sebagai perlombaan kompetisi maraton 30 km. Maraton, lomba lari maraton 30 km. Nah, dari 30 km itu dari Bogor ke Bekasi. Ya, dari Bogor ke Bekasi, lari nonstop. Ya, itu Ramadan itu saya sampai begitu. Nah, orang yang mempersiapkannya dengan baik sejak 6 bulan, dia sudah warming up, ya, dia sudah stretching, ya, dia sudah rajin workout. Setiap hari dia jogging, setiap pekan dia lari cepat, sprint, ya, dia jalan-jalan ke gunung, dia pokoknya adventure terus selama 6 bulan. Pasti ketika masuk ke kompetisi maraton 30 km itu dia akan tenang, santai. Kenapa? Karena punya perasaan, saya udah biasa begini. Biasa setiap pekan sprint 5 km misalnya, udah biasa setiap bulan naik gunung. Kemarin Ciremai baru gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gini mah gampang lah,
paru-paru gue udah gede gitu kan misalnya, udah gede, jadi nafas itu banyak gitu. Jadi nggak ngos-ngosan. Sehingga ketika masuk memulai lomba kompetisi itu, ya dia larinya slow gitu, santai, stabil, asik, enjoy, ya kan? Nah, enjoy ya kan, bisa sambil menikmati suasana. Sehingga 10 kilometer pertama itu dia lalui dengan mudah, dengan santai. Nanti 10 kilometer kedua dia mulai agak ngegas karena tujuan dia bukan cuma sekedar ikut kompetisi dong. Tujuan dia mau juara, maka dia Juara, agak finish. dikit nih. Agak ngebut dikit. Dipercepat lagi. Tidak akan menjalani dengan lebih fokus di putaran di 10 meter kedua, lalu nanti masuk 10 km kedua dia akan habis-habisan. Dia akan lari sekencang-kencangnya. Dia akan maksimalkan semua tenaga yang tersisa dari ototnya, dari nafasnya, ya, dari kakinya, semuanya akan lari sprint sekencang-kencangnya sampai akhirnya dia jadi juara sukses. Ya. Dan nanti setelah selesai kompetisi dia kembali melakukan rutinitasnya. Dia lari lagi setiap pagi, sprint lagi setiap pekan, naik gunung lagi setiap bulan, gitu kan, santai. Gitu. Hidupnya karena emang sudah terbiasa seperti itu. Sehingga dia mudah menjalaninya, enteng. Dia dan keluar di lomba itu jadi menang. Nah, orang-orang yang tidak terbiasa karena orang yang bukan yang tidak terbiasa. Orang yang tidak bersiap masuk kompetisi ini bisa jadi ada dua kondisinya. Pertama, orang ini tahu ada kompetisi di depannya, tapi dia nggak mau nyiap-nyiap, nggak mau siapin. 30 km mah gampang, dia di map mah kecil gitu doang gitu kan, 30 km. Apa yang nanti ada bantuan, kalau nggak bisa jalan nanti ada emergensi, ada Gojek lah, gampang lah naik Gojek aja gitu kan. Atau orang yang kedua adalah orang yang emang nggak tahu kalau dia lagi mau kompetisi luar biasa berat 30 km, jadi dia nggak tahu. Tapi mau nggak mau dua orang ini ya nanti akan ikut, mau nggak mau dia pasti ikut kompetisi itu, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan, nggak daftar, nggak jadi ya, nggak ada. Orang kompetisi ini kan tadi ibarat puasa Ramadan itu kan hukum Islam. Bahkan perempuan yang haid saja harus diganti, harus diqadha. Ya kan? Perempuan yang menyusui saja harus diqadha, yang nifas saja harus, yang melahirkan saja harus diqadha. Nah, maka nanti tiga orang ini akan beda hasilnya. Orang yang terbiasa mempersiapkan, jangan enjoy. Orang yang kedua, yang dia tahu ada kompetisi tapi nggak persiapan, dia akan buru-buru, lari. Di 10 km pertama, dia akan lari sekencang-kencangnya. Wah, pokoknya harus cepat selesai. Lari, ngegas terus. Tapi ternyata baru 7 kilo udah sengkle. Ya kan? 7 kilo udah ngos-ngosan. Ya, 7 kilo paru-parunya itu udah kerasa kayak kebakar gitu. Udah kayak nggak ada oksigen lagi, udah tepar. Akhirnya apa? Dia nggak bisa melanjutkan kompetisinya. Harus dibawa sama tandu. Wah, dibawa keluar. Nah, orang yang ketiga, yang dia nggak tahu kalau ada kompetisi dan akhirnya nggak mempersiapkan, dia mau nggak mau dia tetap harus ikut. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Ya akhirnya dia ikut aja lomba, tapi nggak kencang juga, nggak lambat, dia pelongo, ini apaan ya gitu. Pelongo. Sehingga apa? Dia kecapean, iya, nyasar. Jadinya nyasar, dia nggak tahu nih mana rutenya nih. 30 km nyasar gitu. Wah. Akhirnya malah nggak selesai lombanya. Nggak berhasil. Capeknya iya. Teparnya iya. Nah, kita mau jadi yang mana? Jadi orang yang mempersiapkan, tahu dan mempersiapkan, tahu tidak mempersiapkan, atau tidak tahu dan tidak mempersiapkan. Tentu kita mau jadi orang yang pertama. Orang yang tahu bahwa depan kita nanti ada kompetisi dan kita mempersiapkan sebaik mungkin. Apa persiapannya? Yang pertama, membiasakan diri untuk berpuasa. Makanya Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah berpuasa. Sangat sering, sangat banyak, lebih banyak, bahkan hampir-hampir menyamai Ramadan. Bulan Ramadan itu sebanyak puasa baru di bulan Sya'ban. 30
Jadi beliau itu sangat rajin puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri nanti berpuasa full sebulan penuh di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, persiapan yang kedua adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang bukan di situ Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan contoh dari Nabi, contoh dari para sahabat, mereka mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan itu lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi itu bulan Ramadan itu khatam Al-Quran sekali. Para sahabat, para tabi'in itu juga begitu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka dan seterusnya mereka mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan itu banyak sekali, sering sekali. Lalu persiapan yang ketiga adalah melatih diri untuk qiyam, untuk bangun malam, sholat malam, sholat tahajud. Nggak usah banyak-banyak, 2-4 rakaat, 2-4 rakaat, witir 3 rakaat, jadi 7 rakaat. Atau jadi 5 rakaat. Nah ini persiapan amal, persiapan amaliyah. Adapun persiapan ilmu juga harus. Ya, jadi bukan cuma persiapan amal, tapi persiapan ilmu. Apa ini persiapan ilmu? Persiapan ilmu ini apa? Kita pelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, fikih puasa, fikih ya taraweh, fikih lebaran, fikih zakat, fikih i'tikaf tuh udah 5 tuh. Nah, jadi ini modal juga nih persiapan. Harus kita pelajari dari sekarang. Ya fikih puasa, fikih taraweh, fikih apalagi tadi? Fikih zakat, ya, lebaran, dan fikih i'tikaf. Ya. Bisa juga tambahlah fikih witir, sholat witir. Itu dari sekarang kita baca lagi, kita buka referensi, kita simak kajian-kajian Ustaz membahas fikih-fikih itu. Ya. Lalu kemudian bekal dari ilmu juga kita buka lagi, baca lagi hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan tentang Ramadan. Apa sih ayat di Al-Quran yang tentang Ramadan? Tadi Al-Baqarah 183 sampai 188. Apa sih ayat yang bicara tentang Lailatul Qadar? Kita baca surah Al-Qadar. Ya. Kita baca awal surah Ad-Dukhan, kita baca surah Al-Qadar. Ini fakta menarik teman-teman ya. Ini kebetulan, tentu bukan kebetulan ya. Al-Quran disusun sama Allah demikian rupa. Ini fakta menarik teman-teman, perhatikan. Ini mungkin teman-teman barangkali udah pernah dengar ya, atau mungkin baru pertama kali. Al-Qadar ya, itu tersusun dari 30 kata. Surah Al-Qadar tersusun dari 30 kata. Kalau kita urutkan dari kata pertama sampai kata ke-30, kita akan temukan bahwa kata ke-27-nya adalah kata yang berbunyi hiya. Apa? Iya. Yang artinya adalah dia, perempuan. Dia feminin. Merujuk kemana? Merujuk kepada Lailatul Qadar. Persisnya bunyi ayatnya gini. Salamun hatta matla'al fajr. Salam itu kalimat ke-26. Hiya itu kalimat ke-27. Matla'nya itu ke-28. Al-Fajr itu ke-29. Jadi ada 29 ya, sorry. Jadi 29 kata. Ke-27-nya adalah hiya. Dan ajibnya ulama jumhur, ulama-ulama dari zaman dulu sampai sekarang itu jumhur. Terus mereka berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 Ramadan. Masya Allah. Melihat relasinya nggak? Melihat korelasinya? Iya. Nah, jadi ini apa? Ini selewat saja, intermezzo saja ya, dalam rangka memotivasi teman-teman agar membuka lagi ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berbicara tentang Ramadan. Ya.
Jadi hadis-hadisnya, kalam-kalam salafus saleh, buka lagi, ikuti apa kata satu ustadznya. Cari di Instagram, cari di YouTube, kajian-kajian tentang Ramadan. Ini bagian dari persiapan ilmu. Ya. Jadi ada dua secara kesimpulan yang harus kita persiapkan ya agar kita nggak telat. Agar kita memang siap. Yang pertama persiapan amali dan persiapan ilmu. Persiapan amali tadi ada apa? Sholat, tilawah, dan puasa. Tambah lagi sebenarnya yang keempat, infak bersedekah pagi hari. Ya. Adapun persiapan ilmu itu tadi apa? Pelajari lagi fikih-fikih yang berkaitan tentang Ramadan, fikih puasa, fikih taraweh, fikih zakat, fikih lebaran, fikih itikaf, fikih Lailatul Qadar. Lalu kemudian juga baca hadis-hadis yang berkaitan juga ayat-ayat ya yang berkaitan tentang bulan Ramadan dan juga bulan atau malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Begitu Ustaz. Baik Ustadz, siap, Masya Allah. Nah ini alhamdulillah udah banyak buat pertanyaan nih Ustadz yang masuk dari teman-teman semua. Masya Allah begitu antusias Ustadz. Nah tadi sebenarnya saya pengen menyambungkan dulu tuh Ustadz dari Ramadan dengan Al-Quran. Karena kan kita harus banyak tilawah juga kan Ustadz di dalam bulan Ramadan. Nah ini mumpung ada dari teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan Al-Quran Ustadz. Nah, bismillah, assalamualaikum. Afwan izin bertanya, bagaimana caranya kita mengatur waktu kita agar bisa maksimal dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena seringkali ibu rumah tangga di bulan Ramadan lebih sibuk dengan urusan dapur. Seringkali di luar bulan Ramadan bisa mencapai target 1 hari 1 juz, tapi di bulan Ramadan malah bisa menjadi tidak tercapai. Syukran, Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan Al-Quran, Ustaz. Ya. Pertama, pahami dulu bahwa ibadahnya ibu-ibu di luar Ramadan itu luar biasa mulia. Mempersiapkan iftar, mempersiapkan sahur. Saya bercermin merefleksi apa yang ibu saya lakukan. Itu persis begitu. Sampai sekarang mempersiapkan puasa, mempersiapkan sahur, mempersiapkan bangunin kita, ya bangunin untuk sholat tahajud apa. Jadi pahami itu dulu sebagai satu amal ibadah yang nggak remeh gitu, yang nggak temeh, yang nggak enteng, itu berat dan pahalanya pun juga besar. Pahala orang yang berbuka ya disediakan, pahalanya buat dia semua. Pahala yang bersahur karena dia menyediakan, karena seorang ibu yang menyediakan maka pahalanya buat dia semua. Pahala dan pahala berbukanya. Nah, baru kemudian pahami. Pemahaman yang kedua harus dibangun adalah pahami bahwa tilawah Al-Quran 1 juz tadi, katakanlah 1 juz targetnya ya. Pahamilah bahwa itu sama pentingnya dengan ibadah ibu-ibu di dapur. Mempersiapkan iftar, mempersiapkan sahur. Itu sama pentingnya. Maka minta izin sama suami. Agar apa? Agar disediakan waktu, agar diizinkan punya waktu khusus spesial, tidak diganggu gugat dengan urusan rumah tangga atau urusan dapur. Nah, maka di sini peran suami juga harus paham. Dia juga harus punya empati untuk berbagi peran saat si istrinya ini itu fokus, nggak usah lama-lama. 1 juz saya kasih tahu ya, 1 juz itu paling lama 1 jam, paling cepat 20 menit, rata-rata 40 menit kalau dibaca dengan tartil. 40 menit, 1 jam paling lama. Jadi minta waktu 1 jam agar nggak diganggu. Sampaikan ke suami, wahai kakanda, wahai abang, ya wahai mas gitu ya, ya kan? Atau kalau bahasa zaman sekarang ayang gitu ya. Nah, ini 1 jam berharga banget buat hidup aku di bulan Ramadan ini, ya kan? Agar aku nanti bisa bawa bekal buat menyelamatkan kamu nanti di hari kiamat. Tolong izinkan aku untuk ngaji tilawah 1 jam biar bisa baca 1 juz. Tolong jangan ganggu aku ya. Kalau suami yang pengertian, suami yang paham pasti akan mengizinkan. Ya udah, monggo silahkan Adinda gitu kan.
silakan ayang ambil ruangan di kamar dah, biar nanti aku misalnya di perpus atau di ruang tengah atau di ruang makan, nggak ganggu. 1 jam. Dan harus selesai 1 jam. Gitu. Sama 1 jam itu singkirkan semua distraksi. Kalau punya anak, titipkan anak itu selama 1 jam ke suami, biar suami yang ngurus. Kalau masih ada pakaian-pakaian kotor, biar suami yang nyuci. Kalau ada masih piring-piring yang kotor, biar suami yang nyuci. Maka ini dibutuhkan komunikasi. Dibutuhkan apa? Komunikasi. Suami itu nggak bisa baca pikiran istrinya, ya. Nggak bisa baca pikiran, nggak ada telepati. Harus diungkapkan. Terserah gitu. Ya, jangan anggap bahwa suami itu bisa membaca kode-kode. Harus diem aja. Nanti tiba-tiba akhirnya ngeluh, gue bisa ngaji nih. Lah, dari awal nggak dikomunikasikan. Laki-laki itu butuh dibicarakan, butuh dikomunikasikan. Ya, maka komunikasi itu baik-baik dengan suami, dengan dengan si bapaknya anak-anak gitu, udah punya anak. Tolong 1 jam minta waktu saya khusus spesial sama Allah gitu. Karena sebelum saya bertemu dengan Kakanda, saya sudah menjadi hamba Allah terlebih dahulu. Masya Allah. Ya. Jadi tanggung jawab saya bukan hanya kepada Kakanda, tapi tanggung jawab saya juga kepada Tuhannya Kakanda. Asik. Banget ya. Ya gitulah pokoknya ya. Mas Ismail, Ustaz Ismail, semangat. Ya. Siap, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, tabarakallah. Kurang lebih begitu. Iya, baik Ustaz. Oke, lanjut lagi Ustaz. Nah, ada lagi Ustaz pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan tentang Al-Quran ya Ustaz. Jadi, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar kita merasakan kelezatan membaca Al-Quran sehingga kita senantiasa banyak waktu bersama Al-Quran? Nah, gimana caranya itu Ustaz? Jadi, kapan sesuatu itu menjadi nikmat ketika kita sudah bisa melakukannya dengan mudah. Kapan kita bisa melakukan satu hal itu dengan mudah? Ketika kita sudah terbiasa. Kapan kita sudah terbiasa melakukan sesuatu? Ketika kita sudah bisa. Kapan kita bisa melakukan sesuatu? Ketika kita sudah memaksakan diri kita. Jadi konsepnya adalah paksakan, paksa, sampai bisa, sampai terbiasa, sampai akhirnya menjadi luar biasa, nikmat. Dalam hal ini konteksnya Al-Quran, nikmat. Al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah satu kelezatan yang tidak akan pernah disadari kecuali oleh orang-orang yang memang sudah merasakannya, sudah mencicipinya. Dan untuk mencicipinya, sampai kepada mencicipinya, dia harus memaksakan diri. Gak bisa nggak maksain diri. Ibarat tubuh kita ini lagi sakit. Fisik kita ini lagi sakit. Maka kita datang ke dokter ngasih kita obat, minum pil. Pil sakit, ya. Kalau kita telan itu sakit, nggak enak. Bahkan kita kadang pahit, seringkali pahit. Tapi itu harus kita lakukan agar apa? Agar fisik kita kembali sembuh, fisik kita kembali sehat. Maka Al-Quran pun begitu, agar bisa dinikmati oleh jiwa kita, oleh roh kita. Maka kita harus memaksakan diri terlebih dahulu. Awalnya memang berat, awalnya memang sulit. Ya, tetapi ketika sudah terbiasa, itu akan menjadi nikmat, menjadi dirindukan. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, maka resepnya dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala bilang di surah Qaf juz 26, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya inna fi dzalika, di dalam Al-Quran ini ada manfaat yang luar biasa. La dzikra. Apa itu la dzikra? La dzikra itu peringatan, nasihat, kemuliaan, obat, semuanya la dzikra terkandung pada kalimat la dzikra. Syaratnya apa? Ada 3. Liman kana lahu qalbun. Apa itu liman kana lahu qalbun? Hatinya hadir.
hatinya hadir. Ketika baca Al-Quran, hadirkan hati. Jangan hanya hadirkan lafaz, hadirkan lisan, enggak. Hadirkan hati. Lalu yang kedua adalah wahuwa syahid. Hadirkan jasad juga, fisiknya hadir sepenuhnya. Hadirkan fisik, posisikan fisik itu seakan-akan kita sedang diajak berbincang sama Allah, sama Tuhan. Ya, jadi tidak sekedar baca sesuatu mantra-mantra yang enggak kita pahamin, tapi kita posisikan diri sebagai orang yang sedang diajak secara fisik dan secara roh, secara hati. Lalu yang ketiga, au al-qasam'ah. Dia fokuskan pendengarannya, dia fokuskan semua panca inderanya ketika baca Al-Quran dengan cara menyingkirkan semua gangguan dan distraksi. Ya. Apa itu gangguan dan distraksi? Gadget. Apa itu? TV. Apa itu? YouTube. Apa itu? Semuanya. Ya, semuanya. Gangguan-gangguan itu disingkirkan. Maka ketika seorang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dia mengharapkan ada manfaat, ada kenikmatan dirasakan, maka syaratnya ada 3 tadi. Hadir hati yang pertama, yang kedua hadir jasad, yang ketiga singkirkan distraksi dan gangguan. Insya Allah Allah akan bantu, Allah akan berikan karunia tersebut. Allah akan bisa. Masya Allah. Oke, lanjut, Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi, Ustaz, yaitu Assalamualaikum, Ustaz. Nah, boleh sharing nggak, Ustaz, bagaimana cara Ustaz membagi waktu di bulan Ramadan untuk dapat mengejar target ibadah dan kegiatan sehari-hari dengan maksimal? Boleh contohkan dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Masya Allah. Keseharian, Ustaz. Iya, Masya Allah. Hanya ditanya aja ke istri saya dah ya. Japri aja. Japri aja tuh, oke. Silakan Japri. Japri aja ke istri nanti. Nah, Japri. Ya. Tapi kalau mau di-spill ya, dibocorkan ya. Jadi Ramadan itu bulan kami itu sibuk banget, gila. Kayak orang Jaksel tuh sibuk banget. Mata terus melotot. Ya, yang Jaksel kayak literally sibuk banget. Ya sibuk jadi imam taraweh, sibuk ngisi ceramah, ya sibuk, Masya Allah. Murojaah, Ustaz. Murojaah. Ya. Masya Allah. Bocoran itu, Ustaz, ya? Ya, ini bocorannya. Tetapi saya selalu menyempatkan sebelum di hari-hari ini nih, saya selalu menargetkan di bulan Ramadan ini saya harus punya target yang berbeda, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Ya. Kalau khotam Al-Quran rata-rata ya di bulan Ramadan itu saya 5-6 kali. Ya, 5-6 kali. Jadi sehari saya baca 5 juz, 6 juz, 5 juz, 6 juz. Ya. Nanti di hari terakhir saya gas sampai 7 juz, sampai 10 juz. Bisa nggak? Bisa. Hanya memang waktu tidur kita itu kita kurangin. Kalau perlu nggak perlu tidur. Nice. Jadi kita bersahabatnya sama 2. Sama Al-Quran dan sama kopi. Ya, sama Al-Quran dan sama kopi. Itu aja dah. Nah, lalu itu udah nggak bisa diganggu gugat tuh. Minimal khatam Ramadan itu 6 kali. Minimal banget. Kurang dari itu udah kebangetan. Lalu kemudian saya target misalnya selama bulan Ramadan saya harus mengkhatamkan tarjamah atau mengkhatamkan satu kitab tafsir. Ya, mengkhatamkan satu kitab tafsir tertentu. Dan itu alhamdulillah berhasil. Jadi bukan hanya target, pokoknya saya target aktif ngimam setiap malam. Itu mah udah dari kapan tahu. Itu udah dari langganan. Udahlah, nggak usah jadi target lagi, itu udah memang otomatis. Saya harus ceramah tiap hari, saya harus dakwah tiap hari.
itu udah dari kapan tahu. Saya harus khatam, itu juga udah dari kapan tahu. Nah, tapi ini saya harus baca tafsir setiap hari dan selalu selesai dalam 30 hari. Dan untuk mencapai hal itu, teman-teman, harus ada yang dikorbankan. Apa itu? Instagram. Selama bulan Ramadan, Instagram kita nonaktif. Jadi nggak seperti kebanyakan ustadz ya, Ramadan makin aktif gitu. Saya cenderung menonaktifkan Instagram. Darurat Instagram tuh saya install. Jadi nggak cuma nonaktif ya, tapi saya uninstall. Instagram tuh nggak ada di aplikasi. Aplikasi Instagram tuh nggak ada di handphone. Nggak ada. Karena kalau ada itu udah wassalam, target itu semua nggak jadi. Wassalam. YouTube juga saya uninstall. Cuman Twitter saya uninstall, saya logout semuanya. Tinggal WhatsApp doang. Darurat banget Instagram saya install, saya posting sesuatu kalau ada yang minta tolong dari keluarga dekat misalnya untuk misalnya ada infak nih mau coba fundraising infak buat yayasan apa baru saya post. Ya. Ataupun saya posting sesuatu yang memang sudah saya rencanakan dari jauh-jauh hari. Jadi sudah masuk draft. Gitu. Tinggal posting aja, posting. Jadi nggak perlu lama. Posting udah, habis posting udah tutup lagi Instagram. Nggak mau tahu apa balasan orang. Makanya teman-teman kalau perhatiin saya jarang ngebales komen-komen di Instagram. Ya, karena emang sudah saya posting udah tutup lagi HP, tutup lagi udah. Itu distraksinya luar biasa. Itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi tetap ada manfaatnya, hukumnya tetap berlaku mubah ya. Jadi itulah ya sepil saja ya. Sisanya saya nggak mau kasih tahu, itu rahasia saya sama Allah aja. Kalau dikasih tahu nanti takutnya jadi nggak ikhlas ya, tercampur apakah ria ya. Nauzubillah misalnya, semoga Allah terima amal ibadah saya. Amin ya rabbal alamin, Ustaz. Lanjut lagi Ustaz. Masih banyak Ustaz. Masyaallah. Ada semangat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz, saya belum terlalu lancar baca Al-Quran, tapi ingin sekali khatam 30 juz di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini untuk saya hadiahkan kepada ayah saya yang sudah meninggal. Caranya bagaimana ya Ustaz? Mohon arahannya. Ya, kalau belum lancar sama sekali, dalam arti memang baru kenal ya huruf-huruf. Tapi pengen gitu. Ihda'us thawab, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada ayah gitu ya. Maka saran dari saya adalah cari ustazah, cari pembimbing yang mau tadarus sin Al-Quran barengan sama panjenengan, sama sampean. Gimana teknisnya? Ya, cari ustazah atau cari teman dekat yang sudah lebih ahli. Tiap malam janjian sama dia, bisa via Zoom, bisa via WA. Untuk habis tarawehan, lebih bagus lagi kalau dia ada teman komplek misalnya. Nah, tadarusanlah bareng sama dia secara bergantian. Ya, tapi yang ideal adalah temannya nanti yang udah lebih lancar bacain per ayat. Satu ayat nanti Anda mengikuti. Contoh. Misalnya baca Al-Hadid atau baca surah Al-Hadid juz 27. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nanti Anda mengulang. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Kan gitu biasanya kalau orang baru belajar ngaji. Wal ardi wa huwal azizul hakim. Betul nggak? Kayak gitu nggak, Ustaz? Iya, betul Ustaz. Banyakan begitu Ustaz. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada orang yang lebih ahli dari kita yang ngaji sebelum itu. Membimbing kita. Jadi kita nggak ngaji sendirian, betul-betul. Harus ada orang yang bimbing. Tadarus gitu. Lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi. Lahu mulkus samawati
wal ard. Yang gitu. Iya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Asal ada orang yang membimbing, harus ada, jangan baca sendirian. Harus dikomitmen begitu, harus komitmen. Kalau perlu bayar teman kita yang jago ngaji itu. Kalau perlu kita apresiasi dia dengan ya bayarin pulsa, entah traktir, entah apa. Karena apa? Karena kita punya niat yang mulia. Apa itu? Memberi pahala buat ayah kita yang sudah meninggal. Paksakan diri, insya Allah Allah mudahkan. Kalaupun belum bisa juga, maka saya tidak merekomendasikan cara ini. Sebelum sampai benar cari benar-benar orang yang nyata, orang hidup. Kalau emang benar-benar nggak ada sama sekali, bukan karena kamu nggak mau ya, Anda harus cari benar serius. Tapi kalau benar-benar nggak ada, fix nggak ada, maka Anda bisa download Al-Quran Android. Ya. Lalu buka aplikasinya, setiap halaman Anda buka secara berurutan dari awal sampai akhir. Anda dengarkan per ayat, setiap ayat dibaca selesai Anda ulang. Begitu terus. Jadi anggap Androidnya itu sebagai pembimbingnya. Usahakan tiru persis. Tiru sepersis mungkin. Kalau nggak bisa tetap terbata-bata gimana? Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barra walladzi yaqra'ul Qur'ana wa tata'atu fihi wa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir baca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang baik, yang mulia. Sedangkan orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran, dia akan dapat 2 pahala. Pahala dia berjuang dan pahala dia membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi Ustaz. Bismillah. Ustaz, kalau 6 bulan sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan Ramadan, udah biasa puasa, udah biasa sholat malam, tapi ketika di bulan Sya'ban atau sebentar lagi mau Ramadan ya Ustaz, hilang semua persiapan. Jadi nggak pernah sholat malam, nggak pernah puasa karena kesibukan ataupun maksiat. Nah, apa nanti Ramadannya itu akan gagal Ustaz? Enggak. Belum tentu. Ya, Enggak Ustaz. belum tentu ya. Karena dia dari 6 bulan, dia nggak persiapannya cuma 1 bulan. Ya kan? 6 bulan dulu rajin, tapi di bulan ke-6, menjelang bulan ke-6, dia mengurangi intensitasnya dalam persiapan. Tapi nanti ketika bulan Ramadan, dia tetap maksimal. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa di 5 bulan sebelumnya. Gitu. Jadi insya Allah tidak gagal. Apa sih ukuran orang berhasil Ramadan? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Iya. Ya. Bukan hanya dilihat dari persiapan, tapi juga dilihat dari akhirnya. Di akhirnya. Apakah dia memang berupaya semaksimal mungkin sampai detik terakhir di tanggal 30 Ramadan, menjelang matahari itu terbenam, dia masih bermunajat, berdoa, berzikir, tilawah, sholat, berdoa, berzikir, bersolawat, bermunajat atau tidak? Kebanyakan orang tuh gimana kalau udah hari terakhir Ramadan? Mikirnya buka si oren atau buka si hijau, cari diskon. Ya enggak? Si oren itu apa? Shopee. Ya belanja. Si hijau itu apa? Tokopedia. Ya kan? Masya Allah. Cari diskon, pemburu diskon. Mana nih baju lebaran? Mana nih cookies yang mau dikirim ke tetangga? Ya kan? Mana nih rendang-rendang yang enak, ya kan? Rekomendasi seragam, ya kan? Influencer. Atau sebaliknya kita yang jadi pelaku usahanya. Ya, pokoknya menjelang hari terakhir itu maksimalin genjotan marketing sama promosi. Dengan jualan semaksimal mungkin ya. Sebelum Ramadan bahkan tuh, kalau Ramadan bahkan udah nggak laku lagi nih kita nih. Ya kan? Nah, itu nggak berhasil lah Ramadannya. Nggak berhasil.
Ukurannya adalah sampai detik Ramadan mau selesai, kita masih tetap istiqomah, masih tetap senantiasa berzikir, puasa, munajat, minta sama Allah. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Masih senantiasa berdoa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Maka ampunlah kami dan seterusnya. Gitu ya. Allah alam bisawab. Ya, jadi bukan tolak ukur ya Ustaz ya, persiapan kurang atau tidak ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan yang terakhir ya Ustaz ya. Mungkin ini pertanyaan umum. Gimana Ustaz untuk pilihannya nih, tilawah dulu atau murojaah dulu Ustaz? Nah, mungkin bisa didetailkan Ustaz, termasuk untuk saya juga Ustaz. Iya. Ya, ini tergantung kebutuhan. Jadi jangan ditabrak-tabrakan ya. Dulu kan ketika Ramadan, kalau hafalannya sudah lancar, ya dia murojaah saja. Jadi dia murojaah dalam arti dia nggak buka mushaf. Kalau hafalannya belum lancar, ya maka perbanyak tilawah saja. Kenapa? Artinya tilawah itu berarti buka mushaf. Kenapa? Karena itu kesempatan dia untuk mengulang dengan melihat mushaf. Jangan sampai kesempatan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya jadi hilang karena dia sok-sokan menutup mushaf yang menyebabkan dia nggak bisa baca Quran. Jadi kalau belum lancar hafal atau kalau belum punya hafalan, perbanyak tilawah. Banyakin aja tilawah. Orang yang sudah hafal tapi dia mau lancar, niatkan itu sebagai murojaah. Niatkan. Oke. Kalau orang yang sudah lancar, murojaah saja. Nggak usah banyak-banyak buka mushaf. Berarti kalau murojaah aja itu nggak bisa sampai hatam dong Ustaz. Misalnya kita murojaahnya misalnya kita hafalannya ada beberapa doang gitu Ustaz. Iya. Kali beberapa doang nggak sampai 30 misalnya Ustaz gitu. Nah, kita hanya fokus mengulangi hafalan kita atau dibarengi dengan tilawah sampai hatam gitu Ustaz. Oke, gitu Bagian maksudnya. waktunya gimana tuh Ustaz? Iya. Oke, nah kalau begitu ceritanya, maka di juz-juz yang sudah kita lancar, sudah kita hafal, maka murojaah. Adapun di juz-juz yang belum kita lancar atau belum hafal, maka buka mushaf alias tilawah. Dilanjut aja gitu Ustaz ya? Lanjut aja. Misalnya, punya hafalan lancar di 5 juz pertama. Maka gak usah buka mushaf. Baca aja. Baca kan. Nanti ketika sudah selesai juz 5, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum makanallahu syakiran alima. Udah juz 5 selesai. Juz 6 dia nggak lancar atau juz 6 dia belum hafal. Ya buka aja langsung bukan. Juz 6. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa ma zulim. Wa kana Allahu samian aliman in tubdu khairan aw tukhfuhu fa in ta'fu an su'in kana qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi ويقولون من بعد ونكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا dan seterusnya. Jadi begitu. Sampai nanti khatam juz 30, dia buka mushaf terus nggak apa-apa. Nanti masuk juz 1 lagi, dia tutup lagi mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi gitu terus. Insya Allah nggak apa-apa. Itu dihitung. Itu udah dihitung Ustaz. Dihitung sebagai satu. Jadi walaupun dilakukan dengan dua cara berbeda, ada yang sebagian ditilawahi, sebagian dimurojahin, itu tetap satu hitungan khatam. Berarti kalau untuk waktunya itu gimana Ustaz? Kan misalnya 5 juz itu kan lumayan banyak ya, maksudnya 1 juz aja bisa 1 jam kita. Kemudian kadang kesibukan kita semua tuh, waduh, banyak banget Ustaz. Misalnya gitu ya. Akhirnya mengganggu tuh kadang hafalan, murojaat ataupun tilawahnya. Jadi cuma sempat 1 juz. Jadi kita mengulang hanya bergantian gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi pembagian waktunya ya dikembalikan kepada kita mau berapa kali khatam. Ini menentukan banget. Sejak sekarang teman-teman harus menargetkan. Jangan nanti pas sudah jalan Ramadan.
tentuin mau berapa kali khatam. Nah, Mau 3 kali atau mau 30 kali. Masya Allah. Maka targetnya disesuaikan, direalistiskan dengan kesibukan. Kalau ternyata kesibukan kita membuat hanya mampu 1 juz 1 kali, ya sudah. Sekarang targetnya, sekarang pokoknya saya targetkan khatam 1 kali. Ya Allah, saya target, saya bernazar. Kalau saya saya tidak khatam 1 kali selama Ramadan dengan kesibukan saya, maka saya akan berinfak, saya akan bersedekah sebanyak 30 juta. Masya Allah. Misalnya. Ya, misalnya. Terpaksa. Kalau nggak gitu Nggak hatam. khatam. Gitu Ya, cara. Masya Allah. Baru nanti dia ulang setiap hari 1 juz saja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nanti di juz pertama sampai juz 5, berarti di hari pertama sampai hari ke-5, ya kan? Dia nggak usah mushaf. Mushaf. Ya, baru hari ke-6 sampai hari ke-30 dia buka mushaf. Ya, tapi iya masa bulan Ramadan khatam cuma sekali? Ya masa sih? Enggak dong, jangan dong. Aduh. Saya tuh kadang bukannya menganggap menganggap remeh atau menghinakan, merendahkan orang yang cuman khatam 1 kali. Enggak. Orang yang bisa khatam 1 kali sebulan itu luar biasa keren. Tapi yang bosok sih, ya masa gitu loh. Cuma 1 kali masa Ramadan. Itu gimana ya? Apa ibarat gini, ibarat Al-Qur'an itu kayak penyucian kita gitu. Kita kayak mandi. Ibarat selama bulan kita cuma mandi sekali doang. Itu rasanya gimana gitu. Ya. Al-Qur'an itu kan mensucikan. Iya. Ya, dia membersihkan hati kita, pikiran kita. Tapi cuma sekali dibasuh. Ya, itu rasanya gimana gitu ya. Nah, jadi harus ditarget 3 kali. Iya, karena orang katanya kan bilang target itu harus tinggi-tinggi biar nanti jatuhnya ke awan. Target itu jangan tinggi-tinggi, target itu yang tinggi-tinggi, target itu ke langit biar nanti kalau jatuh nggak sampai ya masih di awan juga. Jadi targetnya saya mau target 5 kali khatam biar nanti realisasinya biasanya 3 kali khatam. Kalau dari awal targetnya cuma sekali khatam, ya Allah, ya udah itu nggak dapat juga kadang-kadang. Jadi targetnya harus tinggi ya. Agar juga niatnya tercatat sama Allah juga tinggi pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustaz. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan namin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad ajma'in. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Syahrul Basir yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi amal jariah dan juga keberkahan untuk beliau dan juga untuk kita bisa bermanfaat untuk
diri kita dan juga untuk orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Saiful Bashirwan yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas, sehingga memberikan insight baru ya buat kita-kita semua, juga semangat baru nih untuk menyambut Ramadan tentunya. Ya, lagi-lagi ketika kita bicara tentang how to manage time and reconnect to Al-Quran, adalah tentang seberapa kenal kita dengan Al-Quran dan Ramadan. Pula seberapa serius kita untuk menjadi alumni Ramadan yang sukses, menjadi hamba yang Rabbani, bukan hamba yang Ramadanis, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saiful Bashir. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman, acara selanjutnya adalah foto bersama. Ya, bagi teman-teman boleh untuk dinyalakan kameranya. Oke, bagi teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Ya, karena kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman, kita bisa foto bersama terlebih dahulu yuk. Oke. Ya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang sedang berhalangan untuk on cam ya. Langsung saja kita foto bersama. Sudah siap ya? Boleh dihitung, saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah? Oke, mungkin yang kedua ya. Ya. 1, 2, 3. Baik, sudah? Oke, kemudian sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Saiful Bashir. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan langkahnya, dan tentunya semoga ilmu yang beliau sampaikan adalah bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, diperbolehkan untuk Ustadz Saiful Bashir dan Ustadz Ismail apabila ada kegiatan lain untuk live, diperbolehkan Ustadz. Terima kasih, syukran, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Assalamualaikum. Baik, ya teman-teman semua, ya sebagaimana yang ada di poster kita ya teman-teman ya, yang ada di flyer kita akan mengadakan yang namanya giveaway bagi teman-teman semua yang membuat resume terbaik nih teman-teman. Nah, S dan K-nya, syarat dan ketentuannya adalah, ya pertama dibuat postingan resume. Ya, sekali lagi postingan di feed ya teman-teman, bukan di story. So, bagi teman-teman, jangan di private ya Instagramnya. Kemudian yang kedua, postingannya diusahakan ya harus ya, bahkan harus untuk tag Instagramnya Salihah Institute. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa untuk sematkan tagar. Tagarnya adalah Level Up Ramadan with Salihah. Oke, batas upload resume-nya adalah tanggal 25 Maret 2022. Kemudian pengumuman resume terbaik akan diumumkan di Instagram Salihah Institute pada tanggal 27 Maret 2022. Nah, bagi pemenang yang terpilih, silahkan DM kami dalam 24 jam untuk konfirmasi alamat. Begitulah untuk syarat dan ketentuannya. Kemudian di akhir, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf
maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik itu secara teknis dan lainnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada media partner kami, yaitu Rizka, yang kedua calon emak milenial, yang ketiga adalah HC itu apa ya? Hijaber Community, Kak. Oh iya, Hijaber Community. Terima kasih Kak udah dibantu untuk ya baik. Kemudian yang keempat adalah cendikia rumah tangga. Terus yang kelima, terima kasih kepada Aula Family. Yang keenam, terima kasih kepada Muslimah Dailycom. Yang kedelapan, terima kasih kepada komunitas Switch ID. Ya, itu adalah beberapa rentetan media partner kami. Sekali lagi terima kasih kepada media partner kami dan teman-teman semua. Oh ya, yang terakhir nih teman-teman, saya akan memberitahu bahwasanya Salihah Institute insya Allah akan mengadakan program berupa sharing session, talaki, tilawah bersama, dan lain-lainnya. Intinya kita adalah kegiatan yang akan dilakukan setiap hari Ahad, insya Allah ba'da subuh, ya. Dimulai dari Ramadan, setiap hari Ahad ba'da subuh kita akan mengadakan kajian bareng gitu. Nah, di situ akan ada belajar tahsin juga mentoring, ya. Ini free ya teman-teman. Dan satu lagi nih teman-teman, bagi teman-teman yang konsisten, dalam menjalani halaqah setiap Ramadan ini, akan ada giveaway berupa buku Metamorfosa bagi kalian yang setia membersamai kami. Baik, itu saja dari saya. Sudah ya? Oke, baik, itu saja dari saya. Sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya, boleh teman-teman yang ada kesibukan lain untuk live, diperbolehkan.